Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, wabil khusus kepada alumni jurusan keagamaan Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bang Sri Jepara, dan juga kepada segenap alumni Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bang Sri Jepara, juga kepada kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan sedikit materi kultum yang mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya dan berguna wabil khusus kepada saya dan juga kepada semuanya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwa besok ada 7 golongan yang Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan tersebut di bawah naungan arasnya pada saat tidak ada perlindungan apapun saat itu. Artinya ini menerangkan bahwa besok pada yaumil mahsyar, di mana saat itu para manusia berada dalam ketakutan, berada dalam kecemasan, dalam kepanikan yang luar biasa, Allah akan menjaga 7 golongan ini dari hal-hal yang tidak diinginkan pada hari mahsyar tersebut. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kita bicara bahwa pemimpin ini tidak mesti berkonotasi seorang presiden atau kepala negara. Imamun adilin itu adalah orang yang mengurusi urusan orang-orang muslimin yang membawa maslahat. Bisa jadi seorang imam adil itu dalam tingkat terkecil adalah imam keluarga misalkan. Orang yang mampu mengurusi dengan maslahat keluarganya. Kemudian tingkatan lebih lanjutnya mungkin ada ketua RT, ada ketua RW, ada sampai kepada bupati, gubernur, sampai kepada kepala negara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Golongan kedua yang nanti akan diberi perlindungan Allah pada yaumil mahsyar adalah kaum muda, kaum milenial yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalian yang baru sekolah tingkat lanjut atau baru alumni 1, 2, 3, 4 tahun yang lalu, ini masih termasuk golongan muda. Ini artinya orang-orang yang masih mempunyai semangat muda, masih mempunyai syahwat yang besar, baik dalam hal keinginan seksual, dalam hal keinginan apapun, tetapi dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sudah tua kemudian dia mampu mengerem syahwatnya itu sudah biasa, tetapi ketika kita masih muda, berjiwa muda, semangat yang membara, kita mampu memanage syahwat kita untuk kita gunakan ibadah kepada Allah, itulah orang yang termasuk 7 golongan tersebut. Kemudian yang nomor 3, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Golongan yang ketiga adalah laki-laki yang ketika sendirian
dia kemudian bercucuran air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketakutan itu tidak dibuat-buat ketika bersamaan dengan orang-orang, tetapi ketika dia dalam kondisi sendirian timbul rasa khosyah kepada Allah sampai air matanya bercucuran. Kecuali kalau orang itu ketakutan yang menangis yang dibuat-buat misalkan bersama banyak orang, itu berbeda. Kemudian selanjutnya adalah warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Seorang laki-laki yang hatinya, pikirannya, ide-idenya ini senantiasa berhubungan dengan masjid. Walaupun dia keluar dari masjid, kemudian dia kembali lagi ke masjid, ini semuanya berpikir untuk kemaslahatan ketakmiran masjid. Jadi misalkan dia punya harta, hartanya digunakan untuk memakmurkan masjid. Dia punya ide, idenya digunakan untuk kemakmuran masjid. Dia punya tenaga, tenaganya digunakan untuk kemakmuran masjid. Ini yang namanya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Selanjutnya untuk yang nomor 5 adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuh. Ada seorang laki-laki, golongan laki-laki yang ketika dia berinfak, dia bersedekah sunnah, ini dia samarkan karena ikhlasnya, dia sembunyikan karena bersihnya amalnya. Sampai di situ Rasulullah mengibaratkan tangan kanannya yang beramal, tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi tidak kemudian ada tercampur dengan unsur riya, tercampur dengan unsur sum'ah yang bisa merusak amal seseorang tersebut. Kemudian yang nomor 6 adalah warajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalika waftaroko alaihi. Golongan yang nanti akan diberi perlindungan Allah pada saat yaumil qiyamah adalah dua orang laki-laki yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Mereka berkumpul karena mahabbah satu sama lain, tidak ada karena kaitan seksual, tidak ada kaitan syahwat, tidak ada kaitan kepentingan, simbiosis, mutualis dan sebagainya, tetapi semata-mata murni karena Allah. Ini contoh yang paling gamblang, paling mudah perasaan cinta seseorang kepada orang lain yang bersih adalah cintanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada sahabatnya tercinta yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bahkan pada satu ayat, kalau tidak salah ada di surah At-Taubah ayat 40, persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini diabadikan dalam satu ayat, yaitu idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini menceritakan pada saat Rasulullah hijrah ditemani oleh sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar, kemudian mereka berdua masuk gua dan Sayyidina Abu Bakar merasa bersedih, merasa khawatir kalau Rasulullah ini nanti dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah memberikan kalimat hiburan untuk menenangkan pikiran Sayyidina Abu Bakar dengan kata-kata idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Muhammad itu berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu bersedih karena Allah bersama kita. Kemudian yang terakhir yaitu warajulun da'at imra'atun dzatu jamalin ila nafsiha waqala fa'aba waqala inni akhafullaha ta'ala. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan yang cantik, dia tidak mau dan dia berkata, saya takut kepada Allah. Jadi saya takut bukan karena ketahuan, takut bukan karena nanti akan malu, tetapi takutnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya haturkan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu alam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.